Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi perkuliahan saya yaitu tentang sistem informasi manajemen. Pada presentasi kali ini ada 6 buah item yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu syarat-syarat sebuah sistem, yang kedua komponen sistem, yang ketiga klasifikasi sistem, yang keempat karakteristik sistem, yang kelima yang mempengaruhi kualitas informasi, dan yang keenam yaitu tujuan manajemen dalam informasi. Pembahasan item kita yang pertama yaitu syarat-syarat sebuah sistem. Pada syarat-syarat sebuah sistem ada 5 buah syarat. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen. Yang keempat, unsur dasar dari proses yang terdiri dari arus informasi, energi, dan material yang lebih penting daripada elemen sistem. Dan yang kelima, lebih penting tujuan organisasi daripada tujuan elemen. Yang kedua yaitu komponen dalam sistem. Di dalam komponen dalam sistem, seperti gambar yang ditampilkan, ada beberapa komponen. Yang pertama, batasan sistem atau boundary. Yang kedua, lingkungan luar sistem atau environment. Yang ketiga, penghubung sistem atau interface. Yang keempat, masukan sistem atau input. Yang kelima, keluaran sistem atau output. Yang keenam, pengolahan sistem. Dan yang ketujuh, sasaran sistem atau objektif. Item yang ketiga yaitu klasifikasi sistem. Ada 4 hal klasifikasi. Yang pertama, sistem yang diklasifikasikan berdasarkan terwujudannya. Yang pertama, sistem fisik, sistem yang nyata, dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contoh, sistem komputer dan sistem transportasi. Yang kedua, sistem abstrak atau konseptual sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide serta hanya dapat menggambarkan data atau informasi. Contoh, sistem teknologi. Yang kedua, sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya. Yang pertama, sistem alamiah yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia, contoh sistem perputaran bumi. Yang kedua, sistem buatan. Yang pertama, sistem yang dirancang oleh manusia atau buatan manusia. Yang kedua, sistem buatan melibatkan 2 unsur sumber daya, yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut human machine system. Contoh, sistem informasi berbasis komputer atau CBIS atau Computer Based Information System. Sistem yang diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. Yang pertama, sistem tertentu. Yang pertama, sistem beroperasi sesuai dengan prediksi. Yang kedua, interaksi di antara bagian-bagiannya sudah dideteksi dengan pasti sehingga hasilnya sudah dapat diramalkan. Contoh, sistem komputer. Yang kedua, sistem tak tentu. Yang A, sistem yang dikondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau serba memungkinkan. Yang keempat, sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya. Yang pertama, sistem tertutup atau closed system. Yang kedua, sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Yang ketiga, kenyataan di dunia bisnis yang ada adalah sistem relatif tertutup atau relative closed system, yaitu tidak benar-benar tertutup atau hanya terbuka bagi pengaruh baik saja. Yang keempat, sistem terbuka atau open system. Yang A, sistem yang menerima masukan dari luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Sistem yang keempat yaitu karakteristik sistem. Ada 5 karakteristik. Yang pertama, organisasi, mencakup struktur dan fungsi organisasi, contoh fungsi direktur utama, fungsi departemen marketing, fungsi departemen keuangan, dan administrasi. Yang kedua, interaksi, saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan lainnya, contoh analisis sistem dengan programmer dengan data entry. Yang ketiga, interdependensi, bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya, contoh bagian marketing saling bergantung dengan bagian produksi dan bagian keuangan dan administrasi dalam hal penagihan pada konsumer. Yang keempat, integritas, suatu keterpaduan antara subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan. Contoh, bagian marketing mendapat pesanan 100 komputer, tapi hanya mampu menyediakan 50 unit. Maka untuk menangani masalah tersebut, diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Yang kelima, main objection, yaitu pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem. Kelima yaitu yang mempengaruhi kualitas informasi. Ada 4 hal yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama, akurat. Informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Yang ketiga, relevan. Informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Dan yang keempat, lengkap. Informasi yang akan digunakan harus selengkap mungkin, jangan setengah-setengah.
Sistem yang keenam atau yang terakhir yaitu tujuan informasi dalam manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen yang paling utama adalah membantu pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan penting. Dengan sistem ini, sebuah organisasi dapat melihat dinamika yang terjadi agar memiliki daya saing yang kompetitif. Selain itu, ada beberapa tujuan sistem manajemen sistem informasi lainnya, di antaranya 1. Menyimpan data dan informasi yang diproses untuk penggunaan di masa mendatang. Yang kedua, mengontrol fungsi manajemen untuk menyediakan informasi secara cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, menggabungkan struktur dan proses organisasi perusahaan untuk mengontrol perusahaan agar lebih baik dan memaksimalkan potensi sistem informasi yang ada. Dan yang keempat, memberikan gambaran tentang kinerja sebagai sumber daya yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan. Yang presentasi mengenai sistem informasi manajemen yang dapat saya sampaikan, saya akhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.